Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Yo guys, ini setelah 1 dekade dari Presiden Jokowi yang penuh dengan pembangunan infrastruktur dan juga nih kontroversial nih di akhir-akhir periodenya. Kini tongkat estafet kepemimpinannya nih berpindah, iya kan? Nah, momen ini bukan hanya sekedar pergantian pemimpin guys, tapi juga awal dari babak baru dalam perjalanan demokrasi di Indonesia. Prabowo nih kini mendapat kesempatan guys akhirnya untuk membuktikan kemampuannya di hadapan rakyat. Nah, seperti setiap pemimpin baru nih, ia layak kok diberi ruang untuk bekerja guys. Untuk mengembangkan strategi-strategi barunya nih yang akan membawa Indonesia ke tahap selanjutnya. Meski demikian, pengawasan kritis nih dari kita semua masyarakat tetap harus guys dilakukan untuk memastikan jalannya check and balance dalam sistem demokrasi kita. Nah, namun tugas yang diembannya tidaklah mudah guys. Tantangan besar sudah menantinya guys. Salah satu tantangan utama yang dihadapkan oleh Presiden Prabowo adalah kemampuannya nih untuk mengorkestrasi kabinet merah putih yang gemoy dan beragam. Komposisi kabinet nih yang terdiri dari berbagai latar belakang dari politisi, profesional, dan akademisi ini memerlukan kepemimpinan yang kuat dan kemampuan manajerial yang tinggi guys. Nah, beberapa aspek nih yang perlu diperhatikan, ya kan? Koordinasi antar kementerian, lalu nih penyelarasan visi dan misi presiden. Terus pengelolaan ego sektoralnya gimana? Apalagi efektivitas nih pengambilan keputusan, kalau gemuk gimana? Nah, kalau di zaman Mulyono tidak ada nih guys visi dan misi dari menteri. Adanya visi dan misi dari presiden. Kini Prabowo dihadapkan pada kebutuhan untuk apa? Menyusun kabinet yang efisien dan berfungsi baik. Yang mampu nih mengatasi masalah krusial seperti beban utang negara nih yang bengkak dan penurunan daya beli masyarakat guys. Apakah ia akan mampu menyelaraskan nih kepentingan-kepentingan besar dari para partai pendukung? Itu adalah pertanyaan juga yang harus segera terjawab guys melalui kinerja awal kabinetnya. Presiden Prabowo ini harus membuktikan loh bahwa dirinya lebih dari sekedar penerus. Beliau tidak hanya dituntut untuk melanjutkan program-program yang telah diinisiasi oleh Pak Mul, tapi juga harus apa? Mampu meninggalkan jejaknya sendiri dalam sejarah kepemimpinan Indonesia. Nah, untuk itu Presiden Prabowo perlu meninggalkan jejak yang berbeda guys dari Pak Mul. Legasinya sendiri yang akan diingat sebagai kontribusi dalam sejarah kepemimpinan di Indonesia. Misalkan, apakah ia akan mampu melakukan terobosan di sektor energi, menciptakan sistem pertahanan yang lebih mandiri, atau bahkan nih menyelesaikan masalah ketimpangan ekonomi. Ingat loh, daya beli kelas menengah yang terus ambrol melorot guys. Nah, Prabowo menghadapi beberapa tantangan ekonomi yang memerlukan apa? Perhatian segera guys. Misal nih, total utang pemerintah yang jatuh tempo tahun depan itu sebesar 800 triliun guys. Lalu kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin yang makin lebar. Ini perlu kebijakan redistribusi yang efektif
dan program pemberdayaan masyarakat. Nah, ini hanya butuh waktu dan hanya waktu yang akan membuktikan. Guys, sejarah mencatat setiap presiden Indonesia itu memiliki warisan atau legacy yang meninggalkan jejak bagi bangsa. Prabowo nih harus meninggalkan legasinya sendiri di luar bayang-bayang pendahulunya. Sebagai mantan Menteri Pertahanan yang paham betul tentang geopolitik, ia mungkin akan membawa arah baru dalam kebijakan luar negeri nanti. Apakah beliau akan mempertajam nih fokus pada kemandirian militer atau berinovasi dalam bidang teknologi dan pertanian ini yang penting nih untuk mengurangi ketergantungan pada impor. Seperti pidatonya beliau tuh pada waktu pelantikan kemarin, iya kan? Swasembada pangan, iya kan? Nah, Saya sudah mempelajari bersama pakar-pakar yang membantu saya. Saya yakin paling lambat 4-5 tahun kita akan swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia. Presiden Prabowo tidak cukup hanya menjadi penerus dari Presiden Mulyono dalam proyek-proyek pembangunan fisik seperti IKN. Prabowo harus menghadirkan inovasi kebijakan yang nyata, yang bisa dirasakan langsung sama masyarakat nih. Baik dari sisi ekonomi, pendidikan, maupun ketahanan nasional. Dalam dinamika politik yang selalu bergerak cepat nih, ini pertanyaan menarik muncul. Apakah Mulyono akan ditinggalkan setelah masa jabatannya berakhir? Namun di era baru ini, apakah Mulyono masih memiliki peran di balik layar? Ataukah ia akan lebih memilih untuk mundur secara terhormat dari panggung politik? Nah, ini menarik nih, yang harus kita ikutin. Lo komen nanti ya. Nah, bagi Prabowo, kedekatan atau jarak dari Mulyono ini akan mempengaruhi bagaimana ia membangun legasinya sendiri menurut gua. Jika tetap bergantung pada warisan dari Mulyono, ini dapat mereduksi identitas Prabowo sendiri sebagai pemimpin yang otonom Pelantikan Prabowo sebagai presiden ke-8 bukan hanya simbol menurut gue dari peralihan kekuasaan, tapi juga awal dari masa depan yang penuh tantangan loh. Dengan berbagai masalah ekonomi, sosial nih, beban hutang negara yang besar, yang jumbo, hingga pertarungan untuk mempertahankan daya beli masyarakat ini. Prabowo harus mampu membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang dapat menghadirkan solusi yang nyata-nyata aja lah. Jangan ngawang-ngawang. Waktu akan menguji apakah Presiden Prabowo berhasil meninggalkan legasinya sendiri dan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Atau malah menjadi sekedar penerus kebijakan-kebijakan pendahulunya. Rakyat berharap besar pada presiden baru ini. Namun, perjalanan panjang penuh ujian telah menanti. Tolong jangan gampang baper, Pak. Jika ke depannya nih, ada banyak kritik dan saran. Oke? Selamat bekerja untuk Indonesia, Pak Presiden Prabowo. Gua Singgi.